Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Di tengah-tengah ketidaksetiaan Engkau tetap membuktikan Engkau adalah Allah yang setia. Sebab itu pagi ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena Engkaulah yang sesungguhnya menopang hidup kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk terus datang dan beribadah di tempat ini. Memampukan kami terus untuk percaya bahwa segala sesuatu yang kami alami ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dan pagi ini Tuhan kami mempersembahkan seluruh pujian kami kepadamu, ibadah ini untukmu Tuhan. Dan kami rindu biarlah kiranya firman-Mu sekali lagi berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu pagi ini seperti pedang yang bermata dua, yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengarkan tapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Sehingga siapapun kami pagi ini Tuhan di tempat ini, kami yang mendengar firman-Mu, kami tidak kehilangan berkat daripada Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan, kami pulang membawa firman-Mu sebagai rema dalam hati kami. Sebab itu biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua. Dan hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan tolong urapi, mampukan menyampaikan firman dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Bapa, di dalam melalui Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, suatu hari ada seorang pendeta, dia bermaksud satu hari itu dia akan mengunjungi jemaatnya saudara ya. Jadi pagi itu dia punya beberapa agenda, pagi itu dia kemudian mengunjungi beberapa orang. Orang pertama yang dia kunjungi paginya adalah seorang ibu yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit saudara. Waktu dia dirawat, waktu dia dikunjungi oleh Pak Pendeta ini, ibu itu dalam keadaan yang sangat lemah. Saudara, waktu berkunjung Pak Pendeta berkata kepada ibu yang bolak-balik masuk rumah sakit, dirawat, keluar, nggak lama masuk lagi, dirawat, kemudian masuk lagi begitu ya. Lalu Pak Pendeta bilang kepada ibu ini, "Ibu, saya doakan ya supaya ibu ini nggak healingnya di rumah sakit terus. Sekali-kali healingnya itu di hotel." Lalu ibu itu berkata begini saudara, "Iya Pak, saya juga nggak tahan nih keluar masuk rumah sakit terus. Makin tua, hidup ini makin susah." Itu katanya saudara. Saudara, kemudian sore hari Pak Pendeta bertemu dengan beberapa pemuda, diajaknya ngafe, lalu kemudian sambil ngopi, Pak Pendeta kemudian bertanya kepada para pemuda itu, "Gimana pekerjaan kalian?" "Aduh Pak, lagi susah nih, banyak pengurangan karyawan. Saya nggak tahu nanti ini akhir bulan atau mungkin awal bulan, jangan-jangan giliran saya yang kemudian di PHK. Kalau kamu gimana? Asuransi lancar nggak? Jalan nggak? Udah berapa bulan ini yang closing?" Lalu pemuda yang jalanin asuransi saudara bilang begini, "Nah itu dia Pak, saya kebetulan bulan ini open terus, belum closing." Nah saudara, Pak Pendeta pulang dengan pikiran begini, yang tua merasa hidupnya makin susah, tetapi yang muda juga merasa susah. Malamnya Pak Pendeta ada jadwal rapat dengan majelis. Dalam rapat kemudian dibahaslah keadaan finansial gereja yang sedang tidak baik. Kemudian beberapa majelis berkata begini, ini finansial gereja, keuangan gereja nggak baik. Itu karena dampak dari keadaan jemaat yang juga sedang mengalami kesusahan. Pak Pendeta pulang saudara, sebelum dia tidur, dia berdoa begini, "Tuhan tolonglah karena hamba-Mu ini dikelilingi oleh kesusahan. Orang-orang yang susah, orang-orang yang sedang merasa hidupnya berat," saudara. Nah saudara, realita hidup susah itu memang sebuah kenyataan bukan? Tidak ada dari kita yang bisa berkata, yang gampang kemudian berkata, "Oh hidup gue senang-senang aja." Saudara, kayaknya nih sejak COVID, salah satu bahasa yang sering kali muncul, yang sering kita omongkan sampai hari ini, hidup itu susah, betul? Setelah COVID,
Kayaknya kita belum pulih. Ekonomi kita belum pulih, keadaan kita belum pulih, padahal hari ini kita sudah bebas, nggak pakai masker. Tapi realita hidup susah itu tetap jadi bagian diri kita. Nah saudara, saya berpikir memang realita hidup susah itu, hidup yang berat itu sudah kita alami sejak kita lahir. Sebab itu saudara, waktu lahir tidak ada satupun dari kita yang nangis waktu begitu keluar dari dari rahim ibu kita kemudian tertawa atau tersenyum. Semua kita pasti menangis. Ada dari saudara yang lahir, begitu lahir tertawa. Begitu? Saudara, kalau saudara lahir dengan cara seperti itu, begitu lahir tertawa saudara, dokter yang menolong saudara untuk lahir langsung pindah alam begitu ya. Karena ini salah satu-satunya bayi yang lahir dengan tertawa. Itu waktu kita lahir. Waktu kita meninggal, orang-orang yang dekat dengan kita menangis. Betul? Jadi dari lahir menangis, meninggal mengakhiri hidup di dunia ini juga dengan tangisan. Saudara kalau dari awal nangis, akhirnya juga nangis, di tengah-tengahnya apa saudara? Di tengah-tengahnya penuh dengan tangisan. Jadi saudara, realita hidup susah itu memang apa yang kita nikmati di dunia ini. Tadi saya katakan tidak sulit untuk mencari orang di dunia ini yang berkata hidupnya lagi susah. Memang sepertinya bahasa hidup itu susah adalah bahasa yang nempel di pikiran dan di mulut kita saudara. Tetapi saudara yang beribadah di gereja ini, saudara tahu nama gereja kita adalah GKI Anugerah saudara. Sehingga ketika kita beribadah, kita dicelikan harusnya bahwa ada hal yang berbeda dari kehidupan kita yang memang susah. Kita bisa berkata hidup ini susah tetapi hidup ini penuh dengan anugerah Allah. Hanya seringkali saudara, tidak mudah kemudian melihat kalimat yang terakhir ini. Setelah kata tetapi ini. Karena waktu kita melihat ada kata tetapinya, saudara di kalimat berikutnya kita harus menemukan Tuhan di dalam kesusahan itu. Kalimat hidup ini susah tetapi hidup ini penuh anugerah adalah kalimat yang sama kalau saudara buka Kejadian 50:20. Ini intinya saudara. Kejadian 5:20 itu adalah kalimat Yusuf. Setelah dia menyelesaikan seluruh rangkaian kehidupannya, dia disatukan kembali dengan keluarganya, saudara, dengan saudara-saudaranya yang menjahati dia. Kemudian dia berkata seperti ini, kamu memang mereka-rekakan kejahatan, tetapi Tuhan. Saudara, kalau tidak ada Tuhan maka memang yang ada dalam hidup itu hanya susah. Tetapi ketika ada Tuhan, ada anugerah Allah di sana. Tetapi pertanyaannya saudara, bagaimana seharusnya orang yang hidup dalam realita yang memang susah itu bisa menjalaninya dalam anugerah Allah? Saudara, ini adalah khotbah keempat, khotbah yang terakhir dari tema Finishing Strong atau Finishing Well, Lessons from Biblical Heroes. Kita belajar selama 4 minggu ini dari tokoh-tokoh Alkitab saudara. Dan hari ini kita belajar dari kisah Yesus sendiri saudara ya. Dan ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah dari Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Saudara boleh buka aplikasi Alkitab di handphone saudara atau di Alkitab saudara. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 2. 2, 3, iya kita baca ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara, bagaimana seharusnya orang yang hidup dalam realitas susah itu bisa menjalani dalam anugerah Allah? Alkitab, saudara, tidak pernah menyangkali bahwa hidup ini susah. Kalau kita belajar dari Ibrani, sebelum pasal 12 ada pasal 11, contoh-contoh orang yang hidup berdasarkan iman. Lembaga Alkitab Indonesia menyebutnya saksi-saksi iman. Semua yang disebutkan di sana saudara bisa baca di perjanjian lama.
Ada tokoh-tokoh Alkitab di sana. Dan satu hal yang saudara ada pada hidup mereka, ciri khas yang ada pada mereka, memang mereka itu menyaksikan iman, tetapi semua mereka itu berhadapan dengan beratnya hidup. Alkitab tidak menyangkal bahwa hidup itu susah. Alkitab justru mengakui realita itu, saudara. Sebab itu saya berpikir begini, saudara. Kalau kita lagi susah ngomongnya luar biasa, kita kayaknya menyangkali kesusahan itu, betul? Tidak selamanya yang luar biasa itu baik, bukan? Ada amin, saudara? Contohnya, bagaimana kalau kemudian detak jantungmu berdegup luar biasa? Itu bukan berkat. Justru kita mau yang biasa, betul? Yang biasa itu berkat, enggak selamanya yang luar biasa itu adalah sesuatu yang hebat, saudara. Yang biasa-biasa justru adalah berkat daripada Tuhan. Saudara, sehingga ketika kita susah, kita akui karena percaya Tuhan Yesus tidak membawa saudara keluar dari masalah dunia ini. Iman kita menyelamatkan. Makanya kalau kita baca kisah Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, kalimat yang keluar begini, bukan imanmu telah menyembuhkan engkau, tapi imanmu telah menyelamatkan. Karena tidak semua orang yang percaya Yesus, kalau dia sakit lalu kemudian Tuhan sembuhkan. Ketika Paulus meminta kepada Tuhan supaya dia mengangkat duri dalam daging, jawaban Tuhan justru adalah cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Mungkin kalau saya mau tafsirkan, saudara, Tuhan bilang begini, enggak. Apa yang kau minta diangkat itu tetap ada padamu. Ada yang bilang duri dalam daging itu kemungkinan adalah kelemahan fisik yang ada pada Paulus sehingga dia tidak bisa melayani dengan leluasa. Ada yang katanya mungkin itu berkaitan dengan matanya, saudara. Kalau itu betul memang adalah kelemahan fisik atau sakit yang dialami oleh Paulus sehingga dia tidak leluasa melayani Tuhan. Paulus adalah orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, tapi penyakitnya tidak disembuhkan, saudara. Jadi Alkitab tidak mengajarkan kita beriman untuk lepas dari masalah, lepas dari kesusahan. Kalau Tuhan mau lepaskan kita dari kesusahan, itu dalam kedaulatan Tuhan, bukan karena iman kita, saudara. Iman kita menyelamatkan, tapi iman kita sebetulnya tidak menyembuhkan kita. Tuhanlah yang menyembuhkan. Yang Alkitab ajarkan bagaimana iman itu membawa kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam kedaulatan Allah. Perkara besar yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah iman kita membawa kita sepenuhnya percaya kepada rencana Allah, bukan rencana kita. Sebab itu, saudara, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 2 ini berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di dalam terjemahan Inggris dikatakan fixing our eyes on Jesus. Fixing on our eyes on Jesus itu tidak berarti bahwa kita mengagumi Yesus. Karena ada orang-orang yang hanya kagum pada Yesus. Kagum dengan Yesus yang adalah Tuhan lalu kemudian dia mau jadi manusia. Kagum pada Yesus yang punya kerendahan hati. Kagum pada Yesus yang kemudian luar biasa bisa melakukan mujizat. Kagum kepada Yesus bukanlah memandang kepada Yesus. Yang dimaksudkan dalam ayat ini memandang kepada Yesus adalah menempatkan dia sebagai pusat arah hidup kita, saudara. Dia jadi kompasnya kita. Memandang kepada Yesus itu berarti kita menyerahkan poros hidup kita, daya gerak kita itu kepada Yesus, bukan diri kita lagi. Beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan analogi seperti sebuah jam. Ya, jam yang dari hal yang kecil, motor yang kecil kepada gerigi yang lebih besar sehingga kemudian bisa menggerakkan keseluruhan jam itu. Tetapi yang menggerakkan jam itu adalah ada batu baterainya. Itu yang memberikan daya. Saudara, waktu kita memandang kepada Yesus itu sama seperti kemudian meletakkan Yesus di pusatnya sehingga kemudian bisa menggerakkan seluruh kehidupan kita. Sehingga saudara, masalah beriman itu bukan hanya saudara ada di gereja melayani Tuhan.
Saudara, salah kalau kemudian area beriman itu cuma kita kotakkan di dalam gedung gereja dengan semua pelayanan yang kita lakukan. Justru waktu saudara datang ke gereja, saudara belajar firman Tuhan. Tetapi ketika saudara keluar dari gedung gereja, saudara bekerja, saudara kuliah, saudara hidup dalam rumah tangga, berhadapan dengan masalah, justru di situ adalah tempat untuk menghidupi iman. Di sini kita belajar. Tetapi kemudian waktu kita keluar dalam pekerjaan kita berhadapan dengan tantangan permasalahan, berhadapan dengan penyakit, justru di sana iman itu dipraktekkan. Sama seperti Daud. Di mana Daud itu beriman? Apa pada saat dia menyanyikan mazmur dengan harpanya begitu? Waktu dia mengembalakan kambing dombanya, dia beriman? Bukan di situ. Justru ketika dia berhadapan dengan Goliat di medan pertempuran. Justru ketika ada singa yang kemudian ingin merebut domba-dombanya, saudara. Disitulah kemudian imannya ditunjukkan. Beriman itu bukan di gedung gereja. Beriman itu justru terjadi ketika kita keluar dari gedung gereja ini, saudara. Memandang, sekali lagi memandang kepada Yesus berarti kita menyerahkan poros hidup kita kepada Kristus. Dia adalah Allah yang kisah hidupnya menjadi teladan bagi kita. Dia adalah Allah yang memiliki rencana dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang memanggil kita untuk meninggalkan rencana kita dan menghidupi rencananya. Dia adalah dalam bahasa Yunani di bagian ini, dia adalah arkegon dan teloeten. Dia adalah perintis dan penyempurna dalam iman kita. Saya jelaskan sedikit, saudara, berkaitan dengan kalimat ini. Yesus di sini tidak disebutkan sebagai Tuhan, tapi Yesus di sini disebutkan sebagai pemimpin iman atau tadi arkegos atau arkegon. Saudara, apa artinya? Kalimat arkegon atau arkegos itu adalah kalimat yang digunakan di dalam dunia militer di Yunani. Artinya, saudara, seorang arkegos itu adalah orang yang membuka jalan. Ibarat ada ada hutan yang orang nggak bisa lewat, dialah yang kemudian menebang pohon-pohon itu, kemudian merapikan semuanya sehingga kemudian tentara berikutnya bisa lewat. Itu seorang pemimpin, saudara, seorang pemimpin. Dan ketika kalimat ini dipakai kepada Yesus, itu berarti Yesus itu pembuka jalan, dia perintis yang memulai suatu perjalanan dan memimpin di depan di dalam iman kita. Yesus bukan sekedar memberi teori iman, ia berjalan lebih dulu. Dia memasuki dunia yang penuh dengan penderitaan. Dia memikul salib, mengabaikan kehinaan, kata penulis Ibrani. Dia menjalani kesusahan sebelum kita menjalaninya. Yesus tidak memimpin dari belakang, dia memimpin di depan. Dia pernah ada di badai, dia pernah mengalami tekanan, dia pernah tahu rasanya dikhianati oleh orang terdekatnya yang dia kasihi. Dia pernah merasa lonely, dia pernah merasa kesepian. Dia pernah merasa kehilangan dan dia pernah mengalami kematian. Satu-satunya sepertinya agama di dunia ini, kepercayaan di dunia ini yang Tuhan yang mati cuma dalam kekristenan. Betul? Orang lain mungkin melihat kematian sebagai sebuah kelemahan, saudara. Tetapi di dalam Kristus, justru ketika Yesus mengalami kematian, kematian itu ditaklukkan dengan kebangkitannya. Sehingga firman Tuhan berkata, hai maut di mana sengatmu? Saudara, apa yang dimaksud bagian ini adalah Yesus itu bukan hanya teladan, tapi dia adalah jalannya. Kalau kita merasa susah, kalau kita merasa lelah, apa yang kita alami sudah Yesus alami lebih dulu. Sebab itu kita perlu memandang kepada dia. Lalu yang kedua, saudara, disebutkan Yesus adalah penyempurna iman. Artinya dialah yang menyelesaikan, menggenapi, memastikan sampai tuntas. Iman kita itu kadang naik turun, fluktuasi. Ada kalanya kita fire on. Ya, kita sungguh-sungguh dalam kehidupan beriman kita. Tapi ada masa tertentu, saudara. Kita down. Kita merasa jauh dari Tuhan, kita nggak punya tenaga sepertinya untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Iman kita lemah, rapuh. Dan kadang goyah, saudara. Ada kalanya kita nggak menjadi teladan bagi orang di sekeliling kita. Tapi Yesus yang menyempurnakan melalui proses hidup kita. Dia yang menyempurnakan, bukan kita.
Siapa kita yang memberi kemuliaan kepada Tuhan? Apa yang saudara lakukan kepada Tuhan? Apakah apa yang kita lakukan itu bisa memberi kemuliaan bagi Tuhan? Apa yang kita lakukan tidak sempurna, penuh dengan kelemahan. Misalnya pujian pelayanan yang kita lakukan, kita bisa bilang Tuhan ini untuk kemuliaan-Mu. Tapi apa sesungguhnya yang kita lakukan? Penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan cacat dan celah. Kita tahu siapa kita. Lalu kita bilang, Tuhan apa yang saya lakukan ini memuliakan nama-Mu. Bukan kita yang memuliakan, tapi karena ada Kristus. Semua pelayanan, semua persembahan kita kemudian memuliakan Tuhan. Bukan karena kitanya, tapi karena Kristusnya, saudara. Saudara, kalimat arkegon dan kemudian theoloeten sebetulnya ingin menggemakan kalimat yang lain yang dikenakan pada pribadi Yesus. Yang disebut dengan Alfa dan Omega. Saudara, Alfa itu adalah abjad pertama dalam Yunani. Dan Omega adalah abjad terakhir. Di antara abjad-abjad ini, itu ada 22 abjad yang lain, saudara. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata begitu. Aku adalah awalnya, aku adalah akhirnya. Ya, di antara semua kalimat, semua yang terjadi, aku yang memulai dan aku yang kemudian mengakhiri. Kalau tadi saudara kita bilang bahwa hidup kita penuh dengan kesusahan, waktu kemudian kita nangis, kita lahir, kita nangis, lalu kemudian ketika meninggal juga ada tangisan di sana. Maka Yesus berkata bahwa tidak hanya soal tangisan itu, tapi di sana pun aku ada. Aku awalnya, akulah akhir. Saudara, iman yang kita miliki adalah iman yang dimulai oleh Kristus melalui karya Roh Kudus di dalam hati kita. Yang iman yang tidak sempurna tadi. Dalam hidup kita, kita sadar ada kalanya iman itu sama seperti yang dilakukan oleh para murid. Saudara, salah satu kitab Injil yang ditulis Injil Markus. Kalau saudara baca Injil Markus, baca jangan buru-buru, baca pelan-pelan dari awal, saudara akan menemukan satu hal yang menonjol dari kitab Injil Markus itu. Apa itu? Kegagalan para murid. Saudara akan melihat bagaimana dari awal Injil Markus itu sendiri, para murid itu gagal menangkap apa yang Tuhan mau. Dari awal sampai akhir pun sama, saudara. Saudara, satu kali Yesus menyuruh para murid untuk kemudian menyeberang dulu dengan perahu. Dia bilang, aku akan berdoa nanti, kamu jalan duluan aja deh. Saudara, para murid taat. Di dalam ketaatan mereka lalu kemudian terjadilah badai. Dan di tengah badai itu, Alkitab mencatat kira-kira jam 3 pagi. Saudara, Yesus kemudian menghampiri mereka. Petrus kemudian bilang begini, kalau itu kamu Tuhan, maka biarkan aku berjalan keluar dari perahu ini, berjalan di atas air. Awalnya Petrus kemudian mampu, setelah itu apa yang terjadi? Ketika pandangannya teralihkan, saudara, mulai dia tenggelam. Saudara, apa yang terjadi oleh para murid, itu menggambarkan begini, menggambarkan iman dengan kondisi baik, dengan iman dalam kondisi badai. Kalau saudara baca kisah sebelum di mana Petrus tenggelam dalam badai itu, saudara, sebelumnya itu bicara tentang kisah tentang Yesus memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Di situ para murid melihat mujizat terjadi, luar biasa. Itu iman dalam kondisi baik. Mereka memuliakan Tuhan karena apa yang dilakukan itu mujizat. Tapi ketika setelah kejadian itu, belum dalam waktu yang tidak lama, di hari yang sama, saudara, mereka mengalami badai. Apa kalimat Tuhan Yesus kepada para murid? Hai kamu orang yang kurang percaya. Saudara, dari sana saya belajar bahwa masalah dari orang percaya bukan tidak percaya. Kita semua yang datang ibadah pada hari ini, saudara, kita yang melihat video ini, kemungkinan kita adalah orang percaya. Dan masalah kita bukanlah masalah tidak percaya. Waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami tantangan, hidup kita percaya sama Tuhan. Masalah orang percaya itu adalah kurang percaya. Kita hanya punya iman di waktu keadaan baik. Tapi kita nggak berlatih punya iman di keadaan kondisi mengalami badai.
Dan perhatikan saudara di kisah itu. Siapa yang menyelesaikan? Siapa yang kemudian melatih para murid untuk percaya kepada Yesus sekali lagi? Yesus itu sendiri, saudara. Saudara, kalau lihat kisah itu ya, kita jadi tahu para murid itu tidak kuat saat badai datang. Tetapi dalam badai itulah Yesus menyempurnakan iman mereka. Kita ingin bekerja saat keadaan, kita ingin iman kita bekerja saat keadaan baik, tapi Allah justru membentuk iman saat keadaan buruk. Justru pertemuan kita, pengenalan kita yang terdalam dengan Tuhan, bukan dalam keadaan yang baik saudara, tapi justru pada saat kondisi kita ada di bawah, pada saat kita terpuruk, pada waktu kita lemah tidak berdaya, perjumpaan pengenalan dengan Tuhan yang terdalam itu terjadi pada waktu itu. Di sini keadaan badai ini para murid mengenal Yesus lebih dalam. Bukan pada waktu dia melakukan mujizat saudara. Tapi pada waktu mereka dalam keadaan yang terancam. Mereka tahu siapa Yesus sebetulnya. Saudara, penderitaan itu bukan titik kalau hari ini kita mengalami penderitaan. Penderitaan itu hanya tanda koma dalam sebuah cerita yang belum selesai. Saudara, dalam teologi reform itu ada yang dikenal dengan CFRC. Apa CFRC? C pertama itu creation, penciptaan. Yang kedua itu F itu fall, kejatuhan. Yang ketiga itu R itu redemption, penebusan. Dan kemudian ada C yang terakhir adalah consummation, penyempurnaan. Saudara, ini yang disebut sebagai meta narasi. Meta itu melebihi, beyond. Narasi itu cerita saudara ya. Jadi di dalam Alkitab itu diajarkan ada sebuah cerita besar, meta narasi. Dan kita ini ada di dalam meta narasi itu. Cerita hidup kita itu ada di dalam meta narasi itu. Dan kalau saudara suka nonton film, saudara akan tahu film-film yang ada pun ditulis di dalam alur ini. Betul? Ada permulaan, lalu kemudian ada masalah, betul? Lalu kemudian ada penyelesaian, ada solusi, dan kemudian baru ada penyempurnaan. Saudara, kalau kita hari ini ada dalam masa-masa sulit, bisa jadi kita ada dalam masa fall. Tapi ingat, pandanglah Yesus karena dia adalah orang yang menebus masa-masa sulit itu. Satu kali saudara, malam-malam ada seorang pemuda yang telepon saya. Kok bisa ketemu enggak? Saya lihat jam, waduh udah jam 11-an. Saya bilang saya nggak mungkin keluar jam segini begitu. Waktu masih bujangan oke lah. Tapi setelah punya keluarga saudara keluar jam 11 itu sulit bagi saya. Saya bilang besok saja boleh enggak? Besok ya kita ketemu. Kok boleh enggak jam 7 pagi? Waduh pagi-pagi. Lalu kemudian saya bilang boleh. Saya kemudian menyebut nama salah satu kafe yang memang buka jam 7 pagi. Jam 7 pagi besoknya kami ketemu. Saudara waktu bertemu, orang ini bilang begini, kok saya punya masalah besar di kerjaan. Saya juga terlilit hutang. Dia menyebutkan satu angka yang cukup besar. Saya bilang begini, berapa pemasukanmu? Dia sebutkan pemasukannya saudara. Wah mustahil. Saya berpikir dia akan jalani hidup yang susah beberapa tahun ke depan untuk bayar hutang itu. Saudara, lalu dia bilang begini ke saya. Kok tahu gak tadi malam waktu saya telepon Koko? Saya bilang, kenapa? Saya udah di satu titik yang terendah dalam hidup saya. Saya udah mau bunuh diri. Kenapa? Saya bilang. Karena saya tadi nggak bisa bayar utang saya nggak bisa, kemudian rasanya di depan gelap, nggak ada masa depan, dan saya pikir kalau saya akhiri hidup saya selesai semuanya. Tapi tiba-tiba ada yang ingetin saya, makanya saya telepon nih malam itu. Dan Koko bilang besok aja boleh nggak? Saudara waktu dengar itu, aduh, saya bilang puji Tuhan, sampai pagi dia masih bertahan. Saudara ada memang kalanya masalah itu begitu berat sehingga kita nggak bisa melihat jalan keluar. Dan kita berpikir kalau kita akhiri hidup kita maka selesai semua masalah. Saudara itu bukan solusi.
Karena solusinya tadi ada redemption. Kalau ada permulaan dan kita ada di fall hari ini, ada dalam permasalahan, ingat ada redeemer, ada redemption, ada penebus. Sebab itu kita perlu arahkan mata kita memandang kepada Yesus. Justru pada saat keadaan tidak baik, Tuhan sedang membentuk iman kita. Keluar dari situ saudara, ada kemenangan. Dan itulah yang Kristus lakukan dalam hidup kita sampai hari ini. Kristus itu yang menyempurnakan iman kita yang lemah. Waktu kita memandang kepada Kristus, kita belajar dari hidupnya bahwa dia juga bertahan di dalam penderitaan. Karena penderitaan itu kita tahu bahwa di dalam Kristus, penderitaan bahkan kematian itu bukanlah akhir. Tapi justru dari sana ada kebangkitan yang Kristus berikan kepada kita saudara. Saudara, kita sering berpikir bahwa finishing strong, finishing well, berarti saya harus lebih rajin, lebih melakukan banyak pelayanan. Saya harus lebih suci, saya harus lebih rajin berdoa. Saudara, itu bukan Injil, itu agama. Injil nggak begitu saudara. Itu gaya hidup orang Farisi yang mengukur hubungan dengan Tuhan dengan semua aktivitas rohani. Injil, kabar baik di dalam Kristus tidak seperti itu. Ibrani 12 ayat 2 bukan mengajak kita untuk melakukan lebih dengan cara-cara agamawi, aktivitas-aktivitas rohani. Tidak saudara. Bukan itu yang pertama kali Allah inginkan dari kita. Yang Allah inginkan adalah kita datang kepada dirinya dengan penuh penyerahan. Sebab itu dia cuma minta pandanglah kepada Yesus. Fixing our eyes on Jesus. Hanya itu yang dia minta. Bukan kita melakukan lebih. Artinya hari ini saudara yang datang berkata kepada Tuhan, Tuhan saya gak kuat. Hidupku susah, hatiku susah. Aku bangkrut, aku tidak punya daya. Aku tidak punya kemampuan untuk berlari dalam perlombaan ini. Aku ingin quit, Tuhan tolong. Saudara, itu artinya fixing our eyes on Jesus. Justru di titik itulah kita akan bertemu dengan the perfect finisher. Justru di saat itulah Yesus bekerja dengan sempurna. Waktu kita let it go, kita tidak masuk garis finish. Dengan berlari gagah sambil kemudian membusungkan dada kita. Lihat apa yang sudah saya lakukan Tuhan. Kemungkinan besar kebanyakan dari kita akan masuk garis finish dalam keadaan yang babak belur. Tetapi kita ada di dalam gendongannya Yesus. Dengan jiwa yang diselamatkan. Saudara, ketaatan. Dulu saya berpikir ketaatan itu adalah melakukan lebih. Saya melakukan sesuatu, berusaha untuk melakukan sesuatu, itu sama dengan ketaatan. Tapi makin lama saudara, ketaatan itu bukan mau melakukan lebih. Tapi ketaatan justru di dalam Kristus adalah berusaha untuk melepaskan. Bukan melakukan tapi justru melepaskan. Coba lihat anak-anak kita yang masih kecil misalnya. Susah kan taat ya? Kenapa saudara? Karena susah untuk melepaskan egonya dan mengambil bagian kehendak dari orang tua saudara. Jadi problem pertama dari ketaatan di dalam Kristus bukanlah kita tidak mau melakukan sesuatu. Tetapi justru karena kita tidak mau melepaskan sesuatu. Kita mau kontrol semuanya. Kita gak mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau pegang keep sakit hati kita. Kita gak mau lepaskan kepada Tuhan. Kita mau keep, kita mau atur masa depan kita. Bahkan waktu usia-usia senja kita mau atur semuanya. Kita mau kontrol, kita terus mau lakukan sesuatu. Padahal yang Tuhan inginkan adalah sebuah hidup penyerahan. Dan itu yang dia lakukan waktu dia berjalan di atas salib. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Saudara, ketaatan adalah berusaha untuk melepas, bukan melakukan sesuatu. Saudara pernah menghadiri pemakaman orang yang hidupnya menyerahkan dirinya untuk melakukan rencana Tuhan? Pernah saudara? Mungkin itu pendeta, atau mungkin bukan juga pendeta, tapi saudara kenal orang ini sepanjang hidupnya, waktu dia hidup, dia berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, hidup untuk sesama. Saudara, saya pernah menghadiri beberapa
pemakaman, ibadah kedukaan orang-orang seperti ini. Ada dari mereka memang yang pendeta, tapi ada yang majelis, ada bahkan jemaat biasa, saudara. Tapi dari kesaksian orang-orang sekitarnya, dari keluarganya, orang-orang ini punya satu ciri khas yang sama. Hidupnya itu jadi berkat bagi sesama. Mereka dikenal bukan orang yang kemudian mau melakukan kehendaknya, tapi justru menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalam pemakaman, di dalam rumah duka, saudara akan mendengar bagaimana orang-orang akan bersaksi bahwa hidup orang yang meninggal dunia ini menjadi berkat bagi mereka. Ada yang mungkin bersaksi tentang apa yang dilakukan orang ini bagi gereja Tuhan. Ada yang bersaksi pernah dibantu di dalam kesusahan. Ada yang pernah bersaksi, pernah dikuatkan oleh perkataan orang ini. Orang ini mungkin pernah memberikan nasihat dan nasihatnya itu menolong. Ada yang mungkin bersaksi bagaimana orang ini meski sibuk tapi masih meluangkan waktu untuk orang lain. Ada yang pernah mungkin didoakan pada waktu tidak berdaya dan doa itu membangkitkan semangat. Saudara, orang ini sempurna enggak? Enggak. Kalau tanya orang terdekatnya, pasti orang terdekatnya bisa ngomong kelemahan-kelemahannya, saudara. Tetapi waktu orang ini pergi, orang ini mengakhiri hidupnya, ada rasa kehilangan. Ya, kita merasa terlalu cepat orang ini dipanggil. Kalau saudara perhatikan, orang ini pun hidup susah, dia punya masalah. Hidupnya dan imannya juga tidak sempurna. Tapi pada akhirnya Kristuslah yang menyempurnakan, saudara. Saudara, kalau Kristus hadir hari ini, saudara, dan dia mengizinkan saudara meminta satu saja permintaan, dan dia akan kabulkan. Permintaan apa yang saudara akan minta kepada Kristus? Saya berharap saudara minta punya hidup, teladan hidup seperti orang-orang yang sudah mendahului kita ini. Hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama. Sehingga waktu kita masuk lagi dalam kehidupan kita, saudara, kita bisa melihat segala sesuatu yang ada pada kita adalah miliknya Tuhan. Kita hanyalah penata layannya. Kita tidak hanya menjadi pelayan di gereja ini, tetapi kita menjadi penata layan dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita. Kalau saudara dipercayakan sebagai karyawan hari ini, orang-orang yang dengannya saudara bekerja adalah orang-orang yang saudara akan layani. Majikan saudara, bos saudara adalah orang yang kepadanya saudara akan menyaksikan kemurahan hati daripada Kristus itu. Kalau saudara bekerja sebaliknya sebagai majikan, saudara, orang-orang yang bekerja kepada saudara adalah saudara orang-orang yang menyaksikan kesaksian Kristus dalam hidup saudara. Pekerjaanmu semua milik Tuhan dan Tuhan sedang pakai untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Saudara, firman Tuhan tidak minta kita untuk lebih berusaha melakukan lebih. Tetapi yang firman Tuhan minta adalah berhenti berusaha menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Berikan kalau ini hidup kita adalah sebuah cerita, biarlah berikan pensilnya, penanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menulis hidup kita, saudara. Katakan, Tuhan, ini hidupku, aku memang mengalami susah, aku bahkan tidak tahu bagaimana endingnya. Tapi karena Engkau penulisnya, karena Engkau sudah mati dan bangkit bagiku, aku percaya endingnya pasti mulia. Itulah iman, saudara. Saudara, di tengah hidup yang berat, saudara dan saya tetap bisa menyelesaikan pertandingan iman, bukan karena kita, tapi karena Kristus, saudara. Sang pemimpin dan penyempurna iman, yang memulai, menopang, dan menyelesaikan iman kita sampai akhir. Kalaupun satu hari kita harus menyelesaikan hidup ini, kita tahu yang menyempurnakan bukan ketaatan kita, bukan usaha kita, tapi Dia, saudara. Dia yang menyempurnakan. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Saudara, hari ini mungkin ada dari saudara
yang sedang di tengah-tengah pergumulan masalah yang berat, saudara tidak dapat melihat ada cahaya di depan. Mau gak hari ini saudara datang kepada Tuhan? Mengalihkan pandanganmu kepada Yesus, karena di sana cahayanya. Mau gak saudara dengan semua permasalahanmu, jangan pegang erat semuanya, tapi serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang berkata, jangan khawatir, serahkanlah segala sesuatu di dalam doa dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang daripada Kristus itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Sambil berdoa saudara, ada sebuah lagu lama yang mengingatkan kita bahwa yang penting kita memiliki Kristus dalam hidup kita. I'd rather have Jesus. I'd rather have Jesus. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di penghujung dari tema khotbah kami berkaitan dengan yang finishing well. Kami disadarkan bahwa finishing well itu bukan karena usaha kemampuan kami, tapi karena Tuhanlah yang dari sejak awal bahkan di akhir akan menyelesaikan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir, kami hanya perlu berserah kepada Tuhan di dalam doa dengan ucapan syukur. Karena damai sejahtera mulia Tuhan yang akan memerintah akal dan pikiran kami, yang akan memelihara hidup kami. Dan hamba berdoa itulah yang Tuhan lakukan bagi kami semua yang akan mengakhiri tahun 2025 ini. Hidup kami ini berat Tuhan, tetapi kami tahu di dalam hidup yang berat, hidup yang susah ini ada anugerah Allah
yang menopang kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.